perkenalkan kami dari kelompok skincare body scrub. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang benchmarking dengan anggota-anggota saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Nita Dayani, dengan NIM C01211039. Ada Alfian Jaya Saputra C01211036, Nailatul Afifah C01211030, Alfian Doruli C01211029, dan Ilham Baharudin C01211040. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang benchmarking. Yang pertama adalah pentingnya benchmarking. Tingginya tingkat persaingan bisnis saat ini dan pelanggan selalu menginginkan produk serta pelayanan yang terbaik. Kebutuhan pelanggan selalu meningkat serta para pemasok semakin kompetitif, mengakibatkan kepuasan pelanggan semakin sulit untuk dipenuhi. Upaya untuk memuaskan pelanggan dengan memberikan produk dan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan merupakan dorongan dilakukannya benchmarking. Banyak perusahaan yang telah sukses dan menguasai pasar karena menerapkan strategi bisnis yang berfokus kepada pelanggan dan selalu berusaha untuk memuaskan pelanggannya. Perusahaan perlu melakukan benchmarking atau perbandingan posisi relatif dengan kesuksesan perusahaan lain di dunia, sehingga tindakan untuk menghasilkan kinerja yang serupa atau bahkan kinerja yang lebih baik dapat ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian benchmarking. Benchmarking adalah upaya mengukur kebijakan perusahaan, meliputi produk, program, strategi, dan hal lain dengan cara membandingkannya dengan kompetitor perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya mendapat informasi seputar apa saja yang perlu diperbaiki guna meningkatkan performa perusahaan. Penerapan benchmarking mempunyai tujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki kinerja usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki mutu produk dan pelayanan, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan proses benchmarking. Yang pertama yaitu identifikasi area perbandingan. Karena tidak mungkin untuk membandingkan semua sekaligus, perusahaan harus memilih area mana yang harus dibandingkan. Yang kedua, menentukan pihak yang menjadi benchmark. Perusahaan perlu menentukan organisasi atau unit bisnis mana yang menerapkan praktik terbaik. Yang ketiga yaitu pengumpulan data dan informasi. Ini dilakukan misalnya dengan wawancara tatap muka, kunjungan ke bisnis lain, atau mengandalkan hasil riset pihak ketiga. Keakuratan data menjadi sangat penting untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Tahap ini mungkin merupakan aktivitas yang paling penting, paling sulit, dan paling memakan waktu. Yang keempat yaitu analisis data. Perusahaan membandingkan area-area yang telah dipilih sebelumnya dengan benchmark. Tahap ini biasanya mencakup analisis semua informasi dan data dan menentukan sasaran untuk perbaikan proses dan kinerja internal. Yang kelima yaitu tindakan. Setelah mengidentifikasi komponen yang diinginkan, perusahaan sekarang perlu merencanakan bagaimana ini akan dilaksanakan. Tahap ini dapat berlanjut maju hanya jika hasil dan tahapan selanjutnya telah diterima oleh manajemen. Perubahan mungkin akan menghasilkan kebutuhan untuk pelatihan dan sesuatu yang belum ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang benchmarking sebagai strategi bersaing. Yang pertama, ada brainstorming. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Yang kedua, ada statistical process control. Statistical process control adalah suatu teknik untuk memastikan setiap proses yang digunakan agar produk yang dikirimkan kepada konsumen memenuhi standar kualitas. Dan yang ketiga ada quality function deployment, yaitu adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dan proses produksi dengan menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis yang dimiliki perusahaan. Yang keempat ada RunCard. RunCard adalah suatu alat untuk pengembangan proses yang menampilkan data yang diamati dalam urutan waktu. Yang kelima ada histogram. Histogram adalah tampilan grafis yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data. Dan yang keenam ada input atau output analisis, yaitu adalah bentuk analisis ekonomi yang didasarkan saling ketergantungan antara sektor atau industri ekonomi yang berbeda. Dan yang ketujuh ada scattercard. Scattercard adalah sebuah grafik yang bisa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antar dua variabel. Dan selanjutnya yang kedelapan ada flowchart. Flowchart adalah jenis diagram yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Selanjutnya ada control chart. Control chart adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Yang ke-10 ada cause and effect diagram yang menunjukkan penyebab-penyebab dari sebuah event. Selanjutnya ada perception analysis. Dan yang terakhir ada Pareto charting. Pareto charting adalah sebuah jenis yang terdiri dari grafik balok dan juga garis. Sebagai contoh kasusnya, saya akan menjelaskan tentang benchmarking yang dilakukan Honda Beat terhadap Yamaha Mio. Yamaha Mio adalah pelopor motor jenis matic di Indonesia yang mulanya diperuntukkan untuk wanita. Karena produknya yang sangat populer disertai permintaan yang sangat tinggi, tidak lama kemudian Honda melakukan benchmarking lalu meluncurkan Honda Beat dengan jenis yang sama, namun memiliki keunggulan yang berbeda. Hingga saat ini Honda Beat mampu menyaingi penjualan Yamaha Mio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun ada saran-saran, saya persilahkan untuk ditampilkan di kolom komentar. Terima kasih.